Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anur Rahman dari Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo, Prodi Teknik Lingkungan. Di sini saya akan menjelaskan studi kasus pencemaran badan air di pesisir Pulau Sapeken. Persoalan sampah menjadi salah satu masalah serius di Kepulauan Sapeken, Kabupaten Sumeneb, Provinsi Jawa Timur. Padatnya penduduk dan minimnya lahan tempat pembuangan akhir membuat sampah menggunung di bibir pantai. Seperti yang kita ketahui, Pulau Sapeken merupakan salah satu pulau penghuni di Kabupaten Sumeneb dengan jumlah penduduknya yang sangat padat, sehingga mengakibatkan produksi sampah di pulau tersebut melimpah. Seperti pada contoh yang saya tampilkan pada gambar sebelah kiri. Alasan pemilihan lokasi studi kasus Pulau Sapeken dipilih sebagai lokasi studi kasus karena keunikan dan kerawanannya terhadap pencemaran. Pulau ini mengandalkan perikanan dan pendatang karena menjadi pusat perdagangan antar pulau sekitar. Kurangnya kesadaran masyarakat buang sampah sembarangan sehingga banyak sampah yang dibuang ke pantai dan akan berdampak pada kehidupan masyarakat setempat. Analisis masalah yang saya temukan karena adanya pembuangan sampah sembarangan oleh masyarakat sekitar maupun pendatang. Identifikasi sumber pencemar utama yang pertama adalah limbah domestik. Pembuangan limbah rumah tangga yang tidak memadai menjadi sumber pencemar utama, terutama di wilayah pemukiman padat. Yang kedua adalah aktivitas pelabuhan. Tumpahan minyak, limbah kimia, dan sampah dari kegiatan operasional pelabuhan memberikan kontribusi signifikan terhadap pencemaran. Pencemaran dan dampaknya. Yang pertama adalah risiko kesehatan masyarakat. Risikonya terkena penyakit, gangguan pernapasan, dan keracunan. Yang kedua adalah penurunan kualitas ekosistem pesisir, pencemaran air, kematian biota laut, dan terakhir gangguan habitat. Strategi remediasi yang tepat untuk mengatasi pencemaran. Yang pertama adalah pengolahan limbah terpadu, membangun sistem pengolahan limbah yang efektif untuk mengurangi beban penyembar yang masuk ke perairan. Yang kedua, rehabilitasi ekosistem pesisir, melakukan restorasi terumbu karang dan mangrove untuk memulihkan fungsi ekologis perairan. Yang ketiga adalah peningkatan kesadaran masyarakat, edukasi, dan kampanye untuk mengubah perilaku masyarakat dalam pengolahan sampah dan limbah. Yang terakhir adalah penegakan hukum, di mana kita harus memperkuat penegakan hukum bagi pelaku pencemaran untuk mencegah tindakan serupa di masa depan. Langkah teknis untuk mengatasi pencemaran. Yang pertama adalah pemasangan instalasi pengolahan air limbah, membangun fasilitas pengolahan air limbah untuk menyaring dan proses polutan sebelum dibuang ke perairan. Yang kedua adalah bioremediasi menggunakan mikroorganisme, memanfaatkan kemampuan mikroorganisme untuk mendegradasi polutan organik dan logam berat. Yang ketiga adalah penanaman vegetasi pesisir, menanam mangrove dan rumput laut untuk membantu penyerapan polutan dan menstabilkan sedimen. Evaluasi monitoring, sistem evaluasi dan monitoring untuk strategi remediasi pencemaran air laut. Komponen sistem. Komponen sistem yang pertama adalah penetapan indikator kunci. Penetapan indikator kunci dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah kualitas air laut.
Kualitas air laut, konsentrasi polutan misalnya plastik, bahan kimia, logam berat. Selanjutnya kejernihan air, tingkat oksigen terlarut, keanekaragaman hayati, dan plankton. Indikator kunci selanjutnya adalah kesehatan ekosistem laut, kelimpahan dan keanekaragaman hayati biota laut. Kemudian kondisi kondisi terumbu karang dan lamun, selanjutnya tingkat sedimentasi, selanjutnya tingkat kontaminasi pada biota laut. Indikator kunci terakhir adalah dampak sosial dan ekonomi. Yang pertama adalah kesehatan masyarakat di pesisir, aktivitas wisata bahari. Yang ketiga, ekonomi lokal yang tergantung pada laut. Komponen sistem yang kedua adalah pengumpulan data. Pengumpulan data dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah melakukan pengambilan sampel air laut, biota laut, dan sedimen secara berkala di lokasi yang terdapat pencemaran dan lokasi kontrol. Selanjutnya mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti dunia, laporan pemerintah, dan organisasi non-pemerintah. Selanjutnya melakukan survei terhadap masyarakat pesisir untuk mengetahui dampak sosial dan ekonomi dari pencemaran air laut. Komponen sistem yang ketiga adalah analisis data. Analisis data dibagi menjadi beberapa bagian pula. Yang pertama adalah menganalisis data yang dikumpulkan untuk mengidentifikasi tren dan pola perubahan dalam indikator kunci. Selanjutnya membandingkan data dan lokasi terdampak dengan lokasi kontrol untuk mengukur efektivitas strategi remediasi. Selanjutnya memanfaatkan model statistik dan alat visualisasi data untuk memahami hubungan antara strategi remediasi dan perubahan indikator kunci. Komponen sistem yang terakhir adalah pelaporan dan diseminasi. Yang pertama, menyusun laporan berkala dan merangkum hasil evaluasi dan monitoring. Selanjutnya, berbagi temuan dengan pemangku kepentingan utama termasuk pemerintah, industri, masyarakat, dan organisasi non-pemerintah. Selanjutnya, menggunakan media massa dan platform digital untuk menyebarkan informasi tentang kemajuan remediasi laut kepada publik. Jadi teman-teman, apa sih pentingnya evaluasi dan monitoring? Jadi pentingnya evaluasi dan monitoring adalah memberikan informasi yang berharga untuk menilai efektivitas strategi remediasi dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Selanjutnya membantu dalam pengambilan keputusan yang tepat untuk memaksimalkan keberhasilan remediasi. Selanjutnya meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan strategi remediasi. Selanjutnya, pendukung adaptasi dan modifikasi strategi remediasi berdasarkan hasil monitoring. Dan yang terakhir adalah meningkatkan kepercayaan publik terhadap upaya pelestarian laut. Jadi kesimpulannya teman-teman adalah sistem evaluasi dan monitoring yang efektif sangat penting untuk memastikan keberhasilan strategi remediasi pencemaran laut dengan memantau indikator kunci yang tepat untuk menganalisis data secara cermat. Kita dapat mengukur kemajuan remediasi, mengidentifikasi kekurangan, dan melakukan penyelesaian yang diperlukan untuk mencapai tujuan pemulihan dan pelestarian laut yang berkelanjutan. Sekian dari saya, teman-teman. Apabila ada materi yang salah atau kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.